Yo, guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan BNB ya teman-teman ya. Dan nanti tolong bantu saya, ingatkan saya untuk update XRP, ADA, sama Matic. Kalau bisa Polkadot 4 itu ya. Di next video nanti tolong di komentar, di kolom komentar video ini ya. Ingatkan saya teman-teman ya, biar nggak lupa. Oke. Jadi market terpantau sudah mengalami pemantulan ya. Sejak kemarin sudah saya upload juga ya teman-teman video Bitcoin ketika memang dia koreksi ya teman-teman ya. Ketika koreksi ini saya ada upload kemarin ini ya. Potensi Bitcoin selanjutnya ya setelah koreksi. Nah, jadi kemarin itu memang bahasannya waktu dia koreksi ya ke sekitaran 48.000 dolaran ya teman-teman. Dan akhirnya kemarin saya emang info indikasi memang mengalami pemantulan ke arah 50.000 sampai 50.500 dolar, dan ternyata benar dia bahkan lewatin sampai sekitar 51.000 dolar teman-teman ya. Kemudian rejection, koreksi. Nah, sekarang mencoba masih akumulasi di sekitaran 50.000 sampai 50.500 dolar teman-teman, masih di sekitar situ dia struggling ya. Jadi memang seperti info yang kemarin saya infokan, ini adalah area penting ya, indikasi terjadinya double top ya teman-teman ya. Harus berhati-hati jika memang dia tidak kuat bertahan di area ini, bakalan koreksi. Nah, area target koreksi atau penurunan terdekatnya ke area berapa teman-teman? Pasti di area 49.200-an. Next lagi di bawahnya di sekitar 48.000 dolar ya, dan di situ juga ada MA100 dan MA50-nya di sekitar 48 ribuan itu teman-teman. Tapi untuk lebih dalamnya lagi ke sekitar 46.400 sampai 46.700 dolar ya teman-teman, membentuk seperti pola M ini. Nah, ini mungkin target sedalam-dalamnya ya teman-teman ya. Maksudnya ini adalah skenario terburuk gitu tuh teman-teman ya. Cuman kalau memang begini gimana bro? Seperti yang saya infokan kemarin juga ya, kita sebelumnya membentuk pola double bottom ya, seperti ini. Bottom 1 naik, bottom 2 naik, dia retest. Nah, selama retestnya ini tidak berada di bawah 48.000 dolar ya, dia bisa mengalami pemantulan, akumulasi sebentar untuk bisa melanjutkan kenaikan ke arah 52.000 sampai 52.500-an dolar teman-teman. Jadi syaratnya ini masih masuk gitu ya, masih oke gitu menurut saya. Kemarin koreksinya ini pullbacknya panjang banget, langsung rebound gitu ya teman-teman ke atas. Jadi ini masih masuk skenario untuk bisa melanjutkan kenaikan. Namun sebelum itu memang di area ini, kembali lagi saya ingatkan disclaimernya, ini adalah area penting antara dia membentuk double top atau memang bakal lanjut mengalami kenaikan ke arah 52.000 sampai 52.500 dolar ya teman-teman, karena memang kita beracuan sama double bottom sebelumnya. Itu untuk Bitcoin ya, sekilas teman-teman udah saya infokan. Kemudian Bitcoin dominance-nya oke, dia masih akumulasi juga di sekitaran 41 ya teman-teman, 41,5 ini memang beberapa target sudah hit ya. Next target jika dia masih mengalami penurunan kembali itu ke arah 40,5 yang mana artinya itu lumayan bagus juga untuk si altcoin gitu loh teman-teman ya. Bitcoin dominance-nya cenderung turun ya, jadi ada space lebih untuk altcoin gitu alokasi dananya. Dan lebih bawahnya itu sekitar 39,8an ya, karena memang sebelumnya itu terendah, titik terendah Bitcoin dominance itu di bulan Mei ya. Jadi itu untuk Bitcoin dominance. Lalu kita bahas untuk pergerakan Bitcoin versi rupiahnya ya. Jadi memang time frame 4 jamnya dia sudah mengalami overbought ya teman-teman ya. Dan dia ini kemarin itu meretest memang di MA100-nya itu garis warna ungu ini teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian dia mengalami kenaikan dan bertemu juga dengan resisten yang penting, yaitu di sekitaran 720 jutaan nih ya. Nggak kuat dia, kena reject lagi. Nah, sekarang berusaha lagi teman-teman ya. Kalau memang dia kuat nih di 720 jutaan ini ya, next target seperti yang saya infokan juga ke arah 740 jutaan teman-teman. Nah, ini ya saya warna-warna merah, kemudian ini gedein. Nah ya, jika memang kuat nih, makanya di area ini berhati-hati nih, harus berhati-hati. Kalau dia tidak kuat, dia berpotensi kemana? Meretest MA100-nya kembali kisaran 690 jutaan. Nah, sekitar itu teman-teman. Kalau memang MA100-nya pun tidak kuat nih, jebol juga ya kan, short juga, kemana ya? Pasti ke sekitaran 678 sampai 680 jutaan teman-teman. Ya, jadi ini adalah beberapa resist dan support terdekat untuk si Bitcoin. Nah, jadi itulah, soalnya kemarin sudah saya infokan juga ya, area ini tuh penting teman-teman, karena resisten kuat di sini. Ya, ini benar-benar orang-orang ini lagi wait and see gitu ya. Di area ini nih, kalau kita nih istilahnya ya, trader-trader kecil itu lagi wait and see gitu loh teman-teman ya, lagi wait and see. Jadi yang kemarin-kemarin udah serok-serok di kisaran ini ya, posisi sekarang masuk lagi nggak? Ya wait and see kalau menurut saya gitu ya.
Atau bahkan kemarin di sekitar 720 jutaan ini udah banyak yang mulai cicil jual atau cicil TP, take profit gitu ya teman-teman ya. Karena memang di area-area ini cukup penting gitu. Jadi orang kebanyakan nggak berani gambling ya kan, ya udah profit dijual lah. Nanti kalau dapat diskon ya beli lagi kan gitu kan. Bukan sekarang wah koreksi dikit langsung beli. Ya itu kalau memang yang modalnya banyak, tebel ya kan. Ya mungkin aja bisa dilakukan gitu, tapi ya terserah kembali ke kalian ya kan. Trading plan juga kalian yang tentukan sendiri. Lalu yang nanyain kalau misalkan dia lanjut short lagi, potensi terbesar kemana? Nah bakal bertemu di MA 200 nih. Iya kalau orang bilang sih garis sakti teman-teman ya. Garis warna oranye ini itu kisaran 660 jutaan, kisaran itu ya di sini ya. Jadi memang kalau mengalami penurunan nggak langsung teman-teman, nggak langsung begini short ya, kecuali kayak DAM waktu itu kemarin itu ini teman-teman, Bitcoin nih tuh, kecuali kemarin kayak DAM langsung itu tuh ya. Cuman memang waktu penurunan ini kalian perhatikan ya, waktu penurunan seperti ini memang overall keseluruhannya itu mengalami penurunan, tapi kita bisa lihat di dalam penurunan ini juga ada pemantulan. Nah itu teman-teman ya. Dan hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoinnya ya teman-teman itu. Jadi ketika Bitcoinnya ini mengalami pemantulan atau candlenya hijau, kita juga lihat harus Bitcoin dominance-nya. Kalau Bitcoin dominance-nya juga mengalami kenaikan, kemudian harga Bitcoin juga mengalami kenaikan, altcoin-nya ya nggak begitu naik gitu teman-teman. Mungkin begitu-gitu aja atau bahkan malah koreksi gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, kemudian kita lihat ETH. Oke teman-teman, kita sekarang bahas ETH. Mantap ya, kemarin itu saya memang sudah ada bahas. Kalau memang si ETH ini kan datangnya dari uptrend ya teman-teman ya. Dan harapan kita seperti ini harapannya kemarin ya, video kemarin. Dia datang dari uptrend, terus bikin base, terus break ke atas gitu kan. Ini adalah harapan kita. Cuman memang kemarin saya sempat bilang untuk berhati-hati jika memang dia terjadi breakdown gitu ya teman-teman. Tapi itu tidak terjadi ya teman-teman, tidak terjadi. Dia malah breakout ke atas ya, memang mengalami atau melanjutkan kenaikan dari pola uptrendnya dia. Ya kemarin memang sudah saya infokan ketika memang dia break ke atas, area terdekat target itu sekitar 55 sampai 56 jutaan. Dan dia tadi malah hit sampai 57 juta. Mantap sekali nih ETH ya teman-teman ya. Jadi memang sekarang ini dia kembali membuat base ya teman-teman, base dan koreksi gitulah teman-teman, seperti sebelumnya nih. Kita perbesar aja biar lebih jelas gitu kan. Nah ketika dia sudah break dari base yang sebelumnya ya, ketahan terus di 47 sampai 48 jutaan dia break ya teman-teman. Nah, kemudian dia bikin base lagi nih sebentar, kemudian break lagi ke atas. Nah jadi kalau koreksi seperti ini ya wajar sekali menurut saya gitu ya teman-teman, karena kita bisa lihat naiknya ini udah gila-gilaan untuk si ETH nih, udah parabolik parah men gitu kan. Tuh ya sudah parabolik teman-teman, udah deket dengan ATH-nya, menurut saya udah deket lah. Ya kan ATH-nya itu sekitaran 63 sampai 64 jutaan. Sekarang posisi 55 sampai 57. Udah dekat sekali untuk si ETH ini gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau yang mau scalpingin dari ETH bisa nggak? Bisa, tapi ngeri-ngeri sedap gitu loh teman-teman ya. Kalau memang udah serok-serok di base yang pertama ini kisaran 44 sampai 48 jutaan ya, area-area sekarang ya sudah lumayan tenang gitu loh teman-teman. Tapi kalau yang mau beli di area-area sekarang ini cukup tricky menurut saya. Jadi kalau memang mau lebih safe-nya bisa cicil di area berapa? Pasti di base sebelumnya ini. Ini kisaran berapa bro? Kisaran 53 sampai 54 jutaan teman-teman, di kisaran-kisaran ini. Karena memang di sini juga ada EMA 21-nya nih, garis warna biru ini. Nah, ya teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi area cicil kalian terdekat. Ingat cicil ya. Nah, kemudian area cicil kedua di berapa, bro? Di area base yang kedua ini. Nah, itu kisaran berapa yang tadi saya infokan, 44.700-an sampai 48 jutaan, teman-teman. Jadi ada dua area untuk kalian cicil. Ya, jadi itu bebas lagi lah, terserah kalian mau beli di area berapa. Karena memang di base yang kedua ini kita bisa lihat ada MA 100 dan MA 200 ya. Jadi indikasinya cukup kuat untuk base yang pertama ini menjadi tahanan atau support dari ETH yang cukup kuat dalam jangka pendek ya teman-teman ya. Karena di situ juga ada MA 100 dan MA 200-nya nih. Ya. Jadi kembali lagi ke keputusan ke kalian, apakah mau sabar antri bawah, masuk cicil di base 1 atau base kedua ya teman-teman ya. Atau bahkan dibeli di area sekarang ya. Kemudian yang nanyain next target ya teman-teman, next target dari ETH pasti di kisaran ini teman-teman. Target dari ETH ini sekitaran ini, kisaran 59 sampai 60 juta rupiah. Ini adalah target kenaikan si ETH jika memang dia mampu ya next lagi di ETH sebelumnya di sini. Nah, kisaran 63 sampai 64 jutaan. Jadi itu untuk target si ETH ya teman-teman. Masih posisi wait and see ini untuk ETH, apakah dia sanggup kuat ya teman-teman sampai ke ETH-nya
atau malah dia retest atau masuk lagi ke base yang terdekat ini. Itulah hal yang cukup penting yang harus kita perhatikan ya. Titik entry memang harus kita perhatikan untuk istilahnya lebih berjaga-jaga ya area sini. Ya kalau memang kalian mau antri pelit ya silahkan di area yang kedua ini. Itu untuk ETH. Next kita bahas. Oke guys, jadi BNB ini masih struggling ya setelah memang dia pullback ya dari beberapa indikator EMA21, 34 dan EMA50-nya. Kemudian mengalami kenaikan pun hanya sampai sekitar 7.230 ribuan teman-teman untuk si BNB ini ya. Dia masih sideways gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi masih bertahan di antara 3 indikator terdekat ini. Jadi memang ini menjadi salah satu tahanan juga untuk si BNB posisi sekarang ya. Jadi yang nanyain posisi support terdekat itu kisaran berapa? Kisaran 6.890 ribuan. Next lagi di MA100 atau garis warna ungu ini ya, atau sekitaran 6.780 ribuan. Ya, jadi itu adalah beberapa titik area support terdekat dari si BNB. Nah, next target untuk si BNB resistennya ya pasti di sekitaran 7.100-an. Next lagi di sekitaran berapa? Di sekitaran 7.300 sampai 7.400. Ya jadi adalah info untuk si BNB jangka pendek ya. Buat kalian yang mau trading scalping atau swing trade gitu ya teman-teman ya. Jadi bebas saja. Sebelum memang dia bisa ngebreak dari area terakhir kan 7.480-an ya teman-teman ya. Sebelum bisa mengalami kenaikan ke sekitaran 7.900 sampai 8 juta rupiah dari si BNB ini sendiri. Jadi sekilas untuk pergerakan BNB, ETH dan Bitcoin ya. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Ingat ini bukan video pemaksaan harus beli atau harus jual. Kalian harus kembali dior dan istilahnya research mandiri kembali, karena analisa saya bisa saja salah teman-teman ya. Karena analisa itu bukanlah sebuah kepastian, namanya juga analisa gitu kan. Kalau sebuah kepastian, waduh mantep banget gitu kan. Namanya bukan analisa lagi gitu. Itu namanya udah bisa membaca masa depan. Ya itu aja teman-teman. Sekali lagi happy weekend ya teman-teman. Semoga kalian bisa meluangkan waktu lah ya buat me time ya, buat ngobrol-ngobrol, buat nyantai-nyantai, nggak terus trading terus karena udah dari Senin sampai Jumat kemarin sudah beraktivitas cukup padat gitu ya. Itu aja teman-teman dan stay safe. Sampai jumpa next video. Salam profit.